Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mendemokan hasil program aplikasi Android untuk menyimpan data anggota himpunan mahasiswa Teknik Informatika UBP Karawang dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu 1. Menggunakan database MySQL minimal menggunakan satu tabel. Kemudian buatlah fungsi tambah data atau create di mana user dapat menambah data anggota baru sesuai tabel yang dibuat. Kemudian buatlah fungsi lihat data read di mana data yang tersimpan dapat ditampilkan ke user. Kemudian buatlah fungsi ubah data atau update di mana data dapat diubah dan disimpan kembali ke dalam database. Fungsi hapus data atau delete di mana user dapat menghapus data yang diinginkan sesuai dengan ID yang dipilih. Catatannya yaitu desain layout atau user interface aplikasi disesuaikan dengan kreativitas masing-masing kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu CRUD, read, update, dan delete. Lalu, CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Keempat poin ini menurut berbagai para ahli merupakan fungsi-fungsi utama yang diimplementasikan dalam aplikasi database. Akronim semua fungsi utama pada database relasional aplikasi yang digunakan untuk mengelolanya termasuk Oracle database, Microsoft SQL Server, MySQL dan lainnya. Yang pertama di sini ada create. Create itu diartikan membuat atau menambahkan dan membuat atau menambahkan data yang menggunakan aplikasi yang sudah dibuat. Ketika kita menambahkan data di aplikasi, nantinya akan otomatis akan masuk ke dalam database yang sudah dibuat. Yang kedua, di sini ada read, membaca atau menampilkan suatu data yang berada di database MySQL, kemudian ditampilkan di app Android menggunakan bahasa Java. Yang ketiga ada update, memperbarui atau mengedit sebuah data dari database dengan menggunakan bahasa pemrograman Java atau dari Android. Aplikasi Android tersebut, contohnya edit sebuah data. Selanjutnya ada delete, fungsinya hampir sama dengan update, namun tugas delete tersebut untuk menghapus data yang ada di database melalui bahasa pemrograman Java atau aplikasi Android langsung. Contohnya pada data yang ditambahkan, kemudian kita menghapusnya, lalu delete ini juga termasuk CRUD. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan aplikasi Android-nya. Lalu di sini ada create. Kita cara meng-create-nya atau menambahkan datanya dengan tambahkan nama siswa, NIM siswa, lalu prodi siswa dan no HP siswa. Lalu disimpan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Selanjutnya ada read, menampilkan suatu data yang berada di database MySQL atau data yang sudah masuk. Di sini ada Jaka, ada Rohima, ada Mia, dan Coko.
Di sini ada retrieve data untuk menampilkan data ke web service. Ada if, di dalamnya ada kode, pesan, dan data. Ada while, ada ID, nama, name, nomor HP, dan prodi. Dilanjutkan oleh Irma. Selanjutnya yaitu ada update. Update yaitu mengubah data. Sini bisa di aplikasinya itu bisa klik kanan, kemudian di situ ada hapus, ada ubah. Kita pilih ubah. Nah, itu untuk namanya bisa diganti. Kemudian NIM-nya juga bisa diganti. Nomor HP diganti. Kemudian terakhir prodinya juga bisa diganti. Kita klik ubah. Kemudian terakhir yaitu prodi juga bisa diubah. Kita klik ubah. Nah, data berhasil diubah. Kemudian di Android Studio kita klik Ubah activity. update data, yaitu ada ID, NIM, nama, nomor HP, dan prodi. Kemudian ke web service-nya. Di sini juga ada update data, yaitu menggunakan POS. Itu ada ID, nama, NIM, nomor HP, prodi. Jika itu data berhasil diubah, else-nya itu data gagal diubah. Kemudian ke Postman. Nah, di sini menggunakan POS ya. Nah, ini data berhasil diubah. Selanjutnya akan dijelaskan kan. Untuk selanjutnya ini adalah scan delete. Oke, di sini bila ditekan dia akan keluar. Perhatian, pilih operasi yang akan dilakukan. Di sini kita klik hapus. Nah, maka dia bakal terhapus. Dan di sini untuk delete itu ada di adapter data. Nah, di sini delete itu mengambil dari di sini API request data. Nah, API request datanya ke delete. Nah, dia hanya mengambil dari ID. Dan di sini untuk web service, nah di sini delete-nya dia hanya mengambil dari ID. Jika menghapus ID, karena ID itu primary key, dia bakal menghapus semuanya. Dan di sini contoh Postman kita lihat dulu di sininya. Di database kita lihat. Nah, di sini kode 1 pesan data berhasil dihapus. Apa saja library yang saya implementasikan terhadap project ini? Di sini saya mengimplementasikan ada recycler view, ada car view dan retrofit, dan masih banyak lagi di sini ya. Dan untuk API di sini kita bikin API request data dengan get itu menampilkan dari folder UAS ke retrieve PHP. Di sini kita bisa lihat ke retrieve PHP, dia akan menampilkan ID, nama, name, nomor HP, dan prodi. Nah, di sini kita sebelumnya harus menambah base URL dulu ya, maka IP address. Dan cara
melihat IP address itu ke cmd, lalu ketikkan ipconfig. Nah, di sini sudah ada ipconfig-nya. Nah, lalu di sini kita memakai post untuk create PHP. Kita akan menambahkan nama, NIM, nomor HP dan prodi. Dan di sini juga kita memakai post untuk delete. Kita hanya mendelete ID-nya saja karena ID itu primary key, dia akan menghapus semuanya. Dan di sini get-nya juga memakai post. Dia hanya memanggil ID ya. Nah, di sini untuk update itu kita harus menyantumkan ID karena yang kita update itu kan melalui ID ya. Harus kita tampilkan dulu ID-nya, lalu kita bisa update nama, NIM, nomor HP dan prodi. Nah, di sini base URL-nya. Nah, di sini kita bikin response model dulu. Kita bikin get pesan, get kode, get pesan, get data. Dan di data modelnya kita bikin get ID, get nama, get NIM, get nomor HP dan get prodi. Di sini ada web service-nya. Kita akan mencoba salah satu dulu menggunakan IP address-nya. Ini IP address-nya jalan atau tidak. Nah, di sini kita kopikan. Kita pengen menampilkan data dulu ya. Tampilkan data untuk contoh. Nah, dia sudah keluar datanya. Berarti di sini API-nya jalan ya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau demo aplikasi Android tentang CRUD. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.